Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa perubahan pola hidup yang akan menambah umur di dalam kehidupan kita dan menambah semangat di tahun-tahun kehidupan kita. Dan juga akan menambahkan kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Dan juga akan memberikan kita motivasi, inspirasi, dan dorongan untuk hari demi hari kita boleh lebih dekat kepada Kristus. Membawa akan setiap masalah kita, beban kita di bawah kaki salibnya. Maka dia akan meringankan segala jalan-jalan kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Jangan Minum Depresi Anda. Ayatnya terdapat di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Seorang wanita berusia 50-an tahun menceritakan kisah berikut ini kepada saya. Saya pertama kali mengalami periode cemas dan sedih ketika saya masih remaja, menjalani pola hidup yang sekuler. Selama sekitar 5 hari saya merasakan rasa takut dan kesedihan yang tidak jelas tentang keadaan tak bernyawa. Saya hampir tidak menemukan kesenangan dalam hal apapun dan bertanya-tanya mengapa saya dilahirkan. Seiring berlalunya waktu, periode kesedihan ini semakin meningkat. Saya memperkirakan suatu hari nanti saya memerlukan rawat inap dan pengobatan. Saya tidak pernah sepenuhnya damai. Ketika saya berumur 33 tahun, saya menjadi seorang Kristen Advent dan belajar bahwa hidup sehat itu penting. Saya mulai berolahraga, hanya makan pada waktu makan, dan berhenti minum 8 hingga 10 cangkir kopi, teh, atau cola yang saya biasa konsumsi setiap hari sejak awal masa remaja saya. Hampir seketika saya perhatikan saya sudah lebih stabil, tidak mudah terganggu. Dalam sebulan kecemasan kronis oleh karena pekerjaan saya yang membuat stres berkurang. Tetapi setelah hampir 18 bulan, barulah saya menyadari bahwa saya telah melewati 1 tahun tanpa depresi. Sekarang sudah lebih dari 20 tahun. Ya, jadi suatu hal yang sangat menarik ya pada saat ini, di mana diceritakan mengenai seorang wanita. Dia berusia 50-an tahun menceritakan kisahnya. Ya, jadi pada saat dia mengalami periode cemas dan sedih ketika dia ini masih remaja. Kemudian dia menjalani pola hidup yang sekuler. Jadi selama sekitar 5 hari dia ini merasakan rasa takut dan kesedihan yang tidak jelas tentang keadaan tak bernyawa. Jadi dia ini hampir tidak menemukan kesenangan dalam hal apapun yang dia lakukan. Kemudian dia bertanya-tanya mengapa saya dilahirkan. Lalu seiring berjalannya waktu, periode kesedihan ini semakin meningkat. Kemudian suatu hari dia merasakan kesedihan ini yang semakin meningkat. Pada usianya yang ke-33 tahun, dia ini menjadi seorang Kristen Advent dan dia belajar bahwa hidup sehat itu penting. Jadi dia mulai berolahraga, kemudian dia mulai memakan makanan yang teratur dan juga meminum minuman sesuai dengan porsinya. Kemudian dalam sebulan, kecemasan kronis oleh karena pekerjaannya ini mulai berkurang. Ya, dan hampir 18 bulan barulah dia menyadari bahwa dia telah melewati 1 tahun tanpa depresi. Ya, jadi dia menjalani kehidupannya, dia menerima semuanya itu di dalam kehidupannya ini. Dan juga bagaimana dia mulai mengubah pola hidupnya. Dia mulai berolahraga. Ya, sekarang sudah lebih dari 20 tahun. Dia sudah melewati itu semua. Karena dia berserah sepenuhnya hanya kepada Kristus saja. Apapun yang dia lakukan dengan sepenuh hatinya. Lebih dari 150 tahun yang lalu, Tuhan mengesankan Ellen G. White bahwa kopi dan teh secara artifisial merangsang sistem dan kemudian menyebabkan depresi. Lihat di dalam Council on Health halaman 124. Sekarang kita tahu penyebab sebenarnya adalah kafein. Apa yang literatur kedokteran katakan tentang bahaya kafein pada kopi, teh, cola, dan coklat? Minuman berkafein ini tidak hanya menyebabkan depresi, tetapi juga meningkatkan risiko sakit kepala, infertilitas, kecemasan kronis, alergi, tremor otot, osteoporosis, dan sejumlah masalah lainnya.
Semakin banyak kafein, semakin tinggi risikonya. Baru setelah kami melakukan penelitian ini, kami menyadari bahwa zat-zat yang mengandung kafein termasuk dalam daftar 10 kelompok makanan teratas yang menyebabkan sensitif terhadap makanan yang hanya kalah dari susu. Jika saja masyarakat menyadari bahayanya, mereka dapat menikmati banyak penggantinya, namun sehat dan yang banyak tersedia saat ini. Tuhan berjanji bahwa kita akan terhindar dari penyakit orang Mesir di dalam Keluaran 15 ayat 26. Jika kita mengikuti prinsip-prinsip kesehatannya, kebanyakan dari kita tidak akan mengetahuinya sampai kita tiba di kekekalan betapa diberkatinya kita dengan mengikuti pola hidup sehat dan betapa banyak penyakit yang berhasil kita hindari karena rajin mendengarkan Tuhan. Ya, jadi kembali lagi, nasihat firman Tuhan menjelaskan kepada kita untuk kita lebih menjaga lagi kehidupan kita, untuk lebih berhati-hati lagi di dalam menjaga tubuh kita. Ya, karena di sini sudah dihimbau kepada kita, sudah diberikan amaran kepada kita supaya kita betul-betul menuruti akan perintah Tuhan. Karena di sini Tuhan berjanji bahwa kita akan terhindar dari penyakit orang Mesir di dalam Keluaran 15 ayat 26 jika kita mengikuti prinsip-prinsip kesehatannya. Ya, jadi kebanyakan dari kita tidak akan mengetahuinya sampai kita tiba di kekekalan betapa diberkatinya kita dengan mengikuti pola hidup sehat dan betapa banyak penyakit yang berhasil kita hindari karena rajin mendengarkan Tuhan. Ya, jadi inilah yang harus kita pupuk di dalam kehidupan kita, bagaimana kita boleh selalu datang kepada Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan, supaya apapun yang kita lakukan, semuanya itu boleh sesuai dengan kehendaknya. Ya, walaupun mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, oleh karena kita tidak menjaga akan tubuh kita, ya baiklah kita boleh memohon ampun kepada Tuhan, meminta akan tuntunannya, meminta Tuhan, ya supaya Tuhan dapat memampukan kita, menyanggupkan kita, ya supaya hari demi hari kehidupan kita boleh sesuai dengan kehendaknya. Ya, akan banyak yang akan kita korbankan. Biarlah kita mau terus berusaha hari demi hari supaya Tuhan dapat menolong kita, membantu kita untuk keluar dari situasi yang akan membuat kita terjatuh. Ya, di sini juga yang tadi di awal daripada renungan ini dikatakan bahwa ya bagaimana seorang wanita ini dia mencari tahu apa yang salah dari dirinya sehingga dia dapat merubah akan pola hidupnya, sehingga dia dapat menjalani kehidupannya tanpa depresi dan tanpa dia sadari, ya sudah tidak terasa bahwa dia sudah menjalani kehidupannya dengan bebas dari stres itu selama 20 tahun. Jadi inilah bagaimana kasih Tuhan itu akan menolong kita supaya kita tetap berada di jalan kebenaran Kristus itu, supaya kita tidak salah melangkah. Kita anggap itu adalah hal yang biasa, tetapi bagi Tuhan itu sudah berlebihan. Kita sudah melewati batasnya. Dan juga di sini dikatakan bahwa terima kasih Tuhan Pencipta, karena telah memberikan pengetahuan kepada anak-anak-Mu tentang bagaimana caranya memiliki kedamaian dan pikiran yang sehat. Dan bantu saya untuk mengatakan tidak kepada minuman yang mungkin bisa menyebabkan depresi. Ya, jadi inilah nasihat firman Tuhan. Ya, dapat kembali mengingatkan kita, memberikan kita pelajaran demi pelajaran untuk dapat kita pelajari dalam kehidupan kita. Itu akan menjadi suatu pegangan yang kuat sehingga kita boleh terus berserah hanya kepada Kristus saja. Kan banyak hal-hal yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita, dan disitulah ya bagaimana Tuhan akan memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan untuk dapat melewati semuanya itu. Inilah menjadi suatu pelajaran juga bagi saya secara pribadi, karena banyak kekurangan-kekurangan di dalam kehidupan saya. Bagaimana kita harus terus berserah hanya kepada Tuhan saja, meminta akan tuntunannya, meminta akan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Ya, karena di akhir daripada dunia ini kita melihat bagaimana ya setan begitu bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umatnya. Dia akan terus menggempur kita dari berbagai sisi. Akan banyak hal-hal yang akan kita hadapi. Inilah saatnya supaya kita boleh terus datang kepada Tuhan, meminta kekuatan hanya kepada Tuhan saja. Kalau kita mengingat kembali perjalanan Yesus dengan murid-muridnya,
Ini adalah bukan suatu hal yang gampang. Bagaimana murid-muridnya melihat begitu banyak hal-hal yang belum mereka mengerti, yang Yesus lakukan di setiap kejadian-kejadian yang mereka lewati. Murid-muridnya terus bertanya-tanya, tapi Yesus terus memberikan mereka arahan, memberikan mereka dorongan untuk tetap berada di jalan kebenaran itu. Ya, sampai akhirnya Yesus harus berkorban di atas kayu salib. Pada saat dia mati, dia dikubur dan dia bangkit. Disitulah baru murid-murid ini mengerti misi Yesus berada di dunia ini. Sehingga pada saat itu murid-murid ini dikuasai oleh kuasa Roh Kudus itu. Sehingga mereka dapat menyampaikan akan kabar keselamatan itu kepada setiap orang. Walaupun pada saat itu mereka mendapatkan penganiayaan, tapi mereka tetap terus maju. Karena mereka tahu inilah yang harus mereka hadapi. Karena mereka tahu Tuhan akan memberikan mereka kesanggupan untuk terus melewatinya. Inilah menjadi suatu pelajaran bagi masing-masing kita. Supaya kita boleh terus berpegang kepada prinsip-prinsip kebenaran Kristus di dalam kehidupan kita. Biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita doakan itu dalam kehidupan kita. Kita berserah hanya kepada Tuhan saja dan Tuhan akan menuntun kita. Dia akan memberikan kita kesanggupan untuk melewati semuanya itu. Sudah banyak tanda-tanda yang kita lihat. Sudah banyak kejadian-kejadian yang mungkin kita juga alami di dalam kehidupan kita. Baiklah, kita boleh lebih lagi mendekatkan diri kita hanya kepada Kristus saja. Ini menjadi suatu renungan untuk kita, biar kita boleh terus bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan kita pengetahuan, memberikan kita hikmat dan kedamaian itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Inilah menjadi nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.